Saudaraku, Daud cukup lama tinggal sebagai orang asing ketika ia hidup sebagai pelarian. Ini merupakan satu penderitaan yang sangat besar yang dialami oleh Daud, apalagi di tengah-tengah orang asing yang ia sendiri menghadapi satu persoalan besar, yaitu di mana orang-orang itu bibir dusta dan lidah penipu. Ditinggal di antara orang yang bibir dusta dan orang yang lidah penipu. Apapun yang mereka lakukan, tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan, apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi tinggal di antara para penipu dan pendusta adalah satu penderitaan sendiri. Oleh karena itu, Daud berteriak minta tolong kepada Tuhan untuk segera melepaskan dari lingkungan orang-orang penipu dan orang-orang pendusta. Ia sungguh-sungguh mengalami satu penderitaan yang sulit, apalagi ia posisinya adalah sebagai orang asing. Dia berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan untuk membebaskan dan melepaskannya. Saya kira kita semua juga begitu ya, kalau kita tinggal di antara orang-orang dusta dan penipu, di mana kita terus mempertahankan diri untuk hidup benar, hidup jujur, dan segala sesuatu yang kita katakan adalah kebenaran. Kita bahkan bukan dianggap sebagai orang pahlawan atau dianggap sebagai orang yang hebat, tetapi justru kita pasti akan disingkirkan. Nah, situasi kondisi yang demikian itu sangat menyebabkan penderitaan batin dan tekanan batin bagi orang-orang yang tinggal di antara para penipu dan pendusta. Dalam praktek, dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini, ada kalanya anak-anak kita juga mengalami tekanan yang besar di lingkungan pekerjaan ketika mereka tinggal di antara orang-orang yang suka manipulasi, orang-orang yang suka markup, orang yang suka mengambil yang bukan menjadi haknya atau bagiannya. Nah, anak-anak kita mengalami kesulitan dan penderitaan karena anak-anak kita sejak dini telah kita didik untuk mengambil apa yang menjadi bagiannya atau menikmati dari hasil jerih payahnya sesuai dengan yang diterimanya, sesuai dengan standar dan apa yang diperolehnya melalui kerja keras. Dan anak-anak kita sudah dibiasakan untuk menjauhkan diri dari markup, dari manipulasi, dari korupsi sekalipun untuk itu akan boleh uang yang banyak. Nah, ketika anak-anak kita yang sudah biasa hidup disiplin dengan jujur dan menikmati sesuai dengan berkat yang diterimanya dari hasil kerja keras, mereka pasti akan mengalami tekanan yang sangat luar biasa ketika bekerja di antara orang-orang yang suka manipulasi, yaitu yang tidak jujur dalam hal laporan berkenaan dengan keuangan atau pekerjaannya, orang yang suka markup, orang-orang suka mengambil keuntungan adalah secara finansial dengan cara yang tidak jujur. Pasti anak kita juga mengalami penderitaan, dan sudah sewajarnya jika anak kita mengeluh dan kemudian berseru kapan bila mana situasi kondisi ini akan segera selesai. Nah, demikian juga halnya dengan Daud ketika ia hidup sebagai orang asing di negeri orang atau di daerah orang, justru dia ternyata mengalami tekanan yang sangat sulit, bukan karena senjata lawan senjata dalam suatu peperangan, tetapi menghadapi para penipu dan pendusta. Luar biasa, ini satu kesulitan luar biasa. Oleh karena itu Daud minta tolong kepada Tuhan supaya membebaskannya, dan Daud punya keyakinan teguh dan Tuhan menjawab doaku. Demikian juga halnya dengan kita, anak-anakku, dan kita semua. Jangan khawatir, tetaplah jujur, tetaplah hidup benar, sekalipun lingkunganmu manipulatif, lingkunganmu koruptif, lingkunganmu markup juga, dan lingkunganmu tidak jujur, tapi tetaplah jujur, hidup dan nikmati kehidupanmu sesuai dengan berkat yang menjadi hakmu. Tuhan Yesus Kristus memberkati.